Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermaterikan yaitu hakikat ilmu pendidikan. Di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Mutia Rahma sebagai pemateri pertama, Nurhaliza yaitu saya sendiri sebagai moderator, dan Rina Febriani sebagai pemateri kedua, dan pemateri ketiga kita adalah Sabrina. Kepada pemateri pertama yaitu Mutia Rahma, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Mutia Rahmah akan menyampaikan materi tentang pengertian ilmu pendidikan. Menurut Uyoh Sadullah dan kawan-kawan, tahun 2006, ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan tentang pendidikan yang disusun secara sistematis, logis, berdasarkan prinsip-prinsip yang diperoleh dan diverifikasi melalui pengamatan, eksperimen, dan hasil pemikiran yang tepat. Menurut Langfeld, tahun 1955, pedagogik adalah suatu ilmu yang hanya menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan juga mempelajari betapa hendaknya bertindak. Menurut S. Brojonagoro tahun 1966, ilmu pendidikan atau pedagogik adalah teori pendidikan perenungan tentang pendidikan. Dalam arti luas, pedagogik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Menurut Imam Barnadib, tahun 1987, ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Menurut Chatterfigot, tahun 1945, ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan yang sistematis mengenai aspek-aspek kuantitatif dan objektif dan proses belajar menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis-hipotesis pendidikan untuk diuji dan pengalaman, seringkali dalam bentuk eksperimental. Menurut Driyarkara, tahun 1980, ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah, pemikiran yang bersifat kritis, metodis, dan sistematis tentang realitas yang kita sebut pendidikan, atau disebut juga mendidik dan matis, tentang realitas yang kita sebut pendidikan atau disebut juga mendidik dan dididik. Dapat kita simpulkan bahwa ilmu pendidikan atau pedagogik adalah ilmu yang mempelajari tentang teori dan praktik pendidikan agar pendidikan berjalan sesuai dengan teori, asas, dan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Dan ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. Baiklah, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya akan kita lanjutkan kepada pemateri kedua, yaitu Rina Febriani. Kepada Rina, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Rina Febriani akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis, empiris, praktis, dan normatif. Yang pertama, ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis. Pendidikan sebagai ilmu teoritis adalah pendidikan dilaksanakan berdasarkan teori yang sudah ada untuk mempermudah jalannya pendidikan. Yang kedua, ilmu pendidikan sebagai ilmu empiris. Ilmu pendidikan termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan. Kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis, dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus bersifat empiris, artinya kesimpulan atau konklusi ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan dan verifikasi indera manusia. Maka kaidah logika formal dan hukum sebab akibat harus menjadi dasar kebenaran yang bersifat realistis, objektif, dan netral.
Peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Peranan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. Beberapa asumsi dasar yang berkenaan dengan peranan ilmu pendidikan itu dinyatakan oleh Raka Joni pada tahun 1985 sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan peserta didik dengan kewibawaan pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan usaha penyiapan peserta didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Dan yang kelima, pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rina. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Sabrina. Kepada Sabrina, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis adalah suatu praktek pendidikan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam mencari pengetahuan. Ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan praktis, karena yang diuraikan dalam ilmu pendidikan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam pendidikan. Dan ilmu pendidikan bersifat praktis dikarenakan memberikan masalah dan ketentuan pendidikan yang langsung ditujukan kepada perbuatan pendidikan. Yang keempat yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku. Sesuatu yang normatif berarti berbicara tentang baik buruknya perilaku manusia. Selanjutnya yaitu kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedudukan ilmu pendidikan itu berada di tengah-tengah ilmu yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedudukan ilmu pengetahuan dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu yang pertama, ilmu pendidikan untuk mencapai kemanusiaan yang ideal. Untuk mewujudkan manusia yang ideal, yang dicita-citakan itu diperlukan arahan, bimbingan, dan pendidikan. Pendidikan berperan untuk menjadikan manusia menjadi sosok manusia yang ideal, yaitu manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Yang kedua, ilmu pendidikan untuk pengembangan dimensi kemanusiaan. Pendidikan di samping untuk mencapai manusia yang ideal atau yang dicita-citakan, pendidikan juga diarahkan untuk pengembangan dimensi kemanusiaan, sehingga manusia bisa berkembang secara optimal. Pengembangan semua dimensi kemanusiaan yang optimal dan seimbang tentu akan mencapai harkat dan martabat manusia yang sangat tinggi. Itulah yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sabrina yang sudah membacakan materi terakhir kita. Dengan berakhirnya pembacaan materi tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun adanya kurangnya materi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.